Yala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk ikut di Zoom Al-Sani. Sebagaimana biasa, kita setiap pada subuh membahas satu ayat secara gramatika. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. Kita telah membahas secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Sani. Kita didamping oleh Ibu Martin. Alhamdulillah, kita telah diskusikan apa yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Semoga kita menambahkan pemahaman kita secara gramatika sehingga memperkaya kita dalam hal mufradat yang kita miliki. Alhamdulillah. Selanjutnya kita bacakan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama, mereka menjadi terpecah belah dalam golongan-golongan. Sedikitpun engkau Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Innama amruhu ilallah, sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Summa yunabbihum bima kanu yaf'alun. Kemudian dia memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Al-An'am ayat 159. Kita masuki penggalan innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Ayat semakna terdapat di surah Ar-Rum ayat 32, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di situ dikatakan itu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada dalam perkara mereka. Ar-Rum ayat 32. Yang dimaksud memecah belah agama di sini, mereka meninggalkan agama tauhid, menganut bermacam-macam kepercayaan. Nah, dalam ini Nabi menjelaskan kepada kita bahwa agama itu terpecah menjadi agama Nasrani, jadi ada Yahudi 71, kemudian Nasrani 72, sedangkan Islam adalah 73. Hanya satu yang masuk surga. Masuk surga artinya tanpa hisab. Yang lain paksa
melalui hisab dulu. Itu kira-kira demikian. Jadi itu secara terjemahan bebas. Jadi apa yang dikatakan ini dengan Nabi sudah menjelaskan kepada kita, terjadi perpecahan macam-macam. Karena apa? Nah, tapi dalam ayat ini khusus pecah dalam meninggalkan agama tauhid. Agama tauhid itu adalah agama Islam. Sebab dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya hanya satu, Islam. Itulah agama tauhid. Nah, hanya perubahan-perubahan dalam syariatnya sesuai dengan masing-masing diutus untuk masing-masing nabi. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, al-ayah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahdin illa biizni. Ya, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Mereka dapat mencelakakan orang dengan sihirnya kecuali dengan ayat izin Allah. Ini berkenaan dengan faraqah, memisahkan. Jadi yufarriku, orang-orang yang memisahkan. Di tempat lain ayat Al-Baqarah 136 Allah berfirman memerintahkan kepada la nufarriku baina ahdim minhum wa nahnu lahu muslimun. Di sini Farraqa itu membedakan. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Hanya kami berserah diri. Hanya kepadanya kami berserah diri. Al-Baqarah 136. Sebenarnya Al-Baqarah 285 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar, kami taat, ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu ke tempat kami kembali. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 83 juga berkenan, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dilanjutkan juga kita disuruh jangan berpecah belah. Nah, situ Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah 103, berpegang teguhlah kalian kepada semua tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Jadi diminta kita bersatu. Itu dijelaskan itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Ali Imran ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallazina farraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Al-ayah. Kemudian An-Nisa ayat 152 Allah berfirman, wallazina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Adapun orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak membeda-bedakan seorang pun dari antara mereka. Antara mereka di situ dari terjemahan Rasul, tapi tidak membedakan di antara mereka. Ayat ini belajarkan kepada kita orang Islam, orang beriman itu tidak rasial gitu. Tidak membedakan kulit, warna, dan sebagainya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabila. Sungguh inilah jalan kami yang lurus, maka ikutilah jalan itu, janganlah kamu ikuti jalan-jalan lain sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Al-ayah. Jadi jalan-jalan yang lurus itu adalah jalan Islam. Islam yang mana? Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Itulah yang benar. Itu yang dimaksudkan dengan situ. Kalau mau jelasnya buka Tabari tentang ayat 6 dan 7. Kemudian dalam surah
As-Surah ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u wa sara'alakum minad dina ma wassabihi nuhau wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Itu dikatakan sar'a lakum minad dini ma wasabihi nuhan. Kami telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan yang juga kepada Nuh. Kemudian wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Dan kami telah wahyukan kepadamu Muhammad dengan yang telah kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa dan Nuh, Musa dan Isa. Maka an aqimuddina wala tatafarraqu. Maka tegakkanlah agama, keimanan dan ketuaan, janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Sangat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu suruhkan kepada mereka. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah memilih orang yang dikehendaki pada agamanya. Wa yahdi ilaihim man yunib, dan Allah memberi petunjuk yaitu pada agamanya bagi orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Kemudian ayat firman tentang innal ladzina faraku dinahum wa kanu syi'an lastu minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang memecah belah agama yang menjadi terpecah dan golong-golongan sedikit pun tidak tanggung jawabmu terhadap mereka. Ini dijelaskan dalam surah Al-Had ayat 17. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wa an-nasara wal majusa wal ladzina asraku. Innallaha la yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Sahih. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sobiin, Majusi, dan orang-orang yang musuhkan Allah, sungguh Allah memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in sahih. Jadi kita tidak bisa mengklaim tentang apa akhir daripada mereka masing-masing. Tapi Allah memutuskan terhadap mereka orang beriman, Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, dan orang yang mensyirikkan. Tentu orang yang beriman ditempatkannya sesuai dengan janji. Ini banyak ayat dimasukkan dalam surga. Orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang Nasrani, Majusi, dan termasuk orang musyrik itu termasuk orang-orang yang tidak beragama Islam karena dia menserikatkan Allah, maka tempatnya tentu urusan Allah dia masukkan ke dalam neraka untuk mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 158 Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi aimanihim khaira ulin taziru inna muntazirun. Di situ dikatakan hal yang zuruna illa anta tiahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu, dan atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Maka pada hari yauma ya'ti ba'du ayati rabbi la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Itu dikatakan pada hari datangnya tanda, sebagian tanda-tanda Tuhanmu dan
tanda Tuhan dari Tuhanmu, tidak bermanfaat lagi iman mereka. Nah, seorang belum dan seseorang sebelum mereka beriman sebelum itu, atau au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berusaha berbuat kebajikan pada masa itu, pada imannya itu, maka dikatakan kepada mereka, kul, katakanlah, intaziru inna muntaziru. Sesungguhnya kami pun menunggu, ya kamu menunggu, engkau tunggulah, kami pun menunggu. Itu dikatakan kepada orang-orang tadi, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, dan orang Mesir, dia sama-sama menunggu. Apa kalau sudah datang tanda kematian, tanda-tandanya maksudnya nyawa sudah di tenggorokan, ya sudah mau sekaratul maut, mau tobat, itu sudah pintu tertutup. Nah, jadi habis masa untuk bertobat. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yattahizil mu'minuna al-kafirina awliya amin dunillah min dunil mu'minin wa may yaf'al zalika falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhazzirukumullahu nafsa wa ilaihil masir. Di situ dikatakan la yattahizul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang mukmin. Aulia di situ dalam bentuk jamak dari kata wali. Secara harfiah akad kata ini lebih dekat, artinya lebih dekat, sehingga menunjukkan makna teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung, pembela, dan pemimpin. Kemudian wa may yaf'al zalika falaisa minallahi fi syai'. Siapa yang melakukan itu, ya, maka hal itu sama sekali bukan ajaran dari Allah. Al-Ayat 28. Kemudian dalam Al-Maidah ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta yuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa ala al-qaumil kafirin. Qul ya ahlal kitab, katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, lastu ala syai'in hatta yuqimut Taurat wal Injil. Kamu tidak menganut sesuatu pun, itu agama yang benar, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Jadi bagi orang-orang Nasrani dia tidak anggap beragama karena tidak sehingga kalau dia sudah menegakkan ajaran agama ajaran Taurat dan Injil, maka dia disebut dengan beragama. Tetapi Taurat dan Injil sudah diubah, sebagian diubah, maka dia tetaplah berada termasuk dalam hal ini. Mereka tidak menegakkan ajaran yang benar. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan Al-Qur'an diturunkan kepadamu, ya, dari Tuhanmu. Walazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Apa yang diturunkan kepada Tuhanmu pasti akan membuat banyak di antara mereka durhaka dan ingkar. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan engkau bersedih terhadap kaum-kaum yang kafir itu. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan ayat 16, ayat 10 sampai 16 Allah berfirman kepada kita menjelaskan, Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka nantikanlah pada hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Maksudnya bencana
kelaparan menimpa satu kaum akibat menantang Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu di antaranya. Ya sannasa haza azabun alim. Yang meliputi manusia durhaka, itulah azab yang sangat pedis. Ad-Dukhan ayat 11. Rabbana ksib anna al-azaba inna mu'minun. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari bumi, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Kemudian anna lahumul zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan setelah turun azab, padahal sebelumnya seorang rasul Nabi Muhammad, maksudnya benar-benar telah datang kepada mereka memberi petunjuk dan memberi penjelasan. Ad-Dukhan ayat 14. Summa tawalla anhu wa qalu ma'allamu majnun. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia, Nabi Muhammad maksud situ, diajari oleh orang lain lagi gila gitu. Dia tuduhan kepada Nabi Muhammad oleh orang musyrik Arab itu berkata Muhammad termasuk orang gila, itu tuduhan mereka. Kemudian dituduh dia mempelajari dari Adas, seorang non-Arab beragama Nasrani. Itulah tuduhan yang tidak pantas dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya innaka shibul azabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kami telah melenyapkan azab itu sebentar saja, pasti mereka akan ingkar kembali. Yauma yabtisus batsatal kubro inna muttaqimun. Pada hari itu, ingatlah kita pada hari itu ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang besar. Sungguh kami telah beri pemberi balasan. Kemudian hantam yang besar itu kisah terjadi pada perang Badar ketika orang-orang musyrik dipukul mundur sehingga mereka menderita kekalahan, banyak di antara mereka yang mati tewas di situ. Dan surah Al-Surah ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dinu wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ila Allah wallahu yajtabi ila ilahi may yasha'u wa yahdi ilaihi mayunib. Di situ katakan Allah, ayat dari sudah dijelaskan di atas, Allah ada dan dialah Allah yang mensyariatkan bagimu agama yang dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wasiatkan kepadamu Muhammad, juga kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Oleh karena itu an aqimuddina wala tatafarraqu, maka tegakkanlah agama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Maka sangat beratlah bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu suruhkan kepada mereka. Maka Allah memilih siapa yang didekati pada agamanya dan dia memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikianlah apa yang kita baca, kita dapat dalam ayat-ayat ini. Mungkin banyak lagi yang perlu kita gali. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pahami sekarang ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap istiqomah di Zoom ini sehingga tetap Al-Qur'an menjadi bagian daripada kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Qur'an insyaallah. Demikian harapan kita semua. Namun apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.